Perkenalkan, nama saya Ian dari kelas 7E nomor absen 10. Hari ini saya akan menceritakan tentang legenda Sang Kuryang. Konon zaman dahulu ada anjing jantan. Anjing itu bukan anjing biasa. Anjing itu merupakan anjing dari penjelmaan dewa dari langit. Pada saat yang bersamaan, ada seorang dewi yang turun dari langit dan berubah menjadi babi betina gemuk. Anjing itu dipelihara oleh seorang prabu. Kemudian anjing itu diberi nama Situmang. Sedangkan babi itu sangat menderita dan terancam bahaya. Pada suatu hari, babi yang ada di hutan itu sangat haus. Ia keluar menuju mata air. Ia melihat tempurung bersih air. Kemudian ia teguk air itu sampai habis. Ternyata air yang ada di dalam tempurung itu adalah air seni sang prabu. Keajaiban terjadi. Kemudian babi itu melahirkan bayi manusia. Pada suatu hari, sang prabu sedang berburu dan diiringi oleh para pengawalnya. Mereka beristirahat melepas lelah. Tiba-tiba mendengar suara bayi menangis. Dengan hati-hatinya mereka mencari suara tangisan itu. Ternyata ada bayi perempuan yang sangat cantik. Baginda sangat senang. Mereka membawa bayi itu pulang ke istana. Bayi itu diberi nama Nyi Dayang Sumbi. Nyi Dayang Sumbi tumbuh dengan sehat dan cantik. Situmang, jelmaan sang dewa, menjadi sahabat yang menemani Nyi Dayang Sumbi sehari-hari. Pada suatu hari, ketika Nyi Dayang Sumbi sedang menenun, tiba-tiba terporongnya terlepas dan jatuh ke kolong. Seandainya ada yang bisa mengambilkan teropong itu, jika laki-laki akan kujadikan suamiku, jika perempuan akan kujadikan sahabatku. Tiba-tiba si Tumang mengambil teropong itu di mencongnya. Si Dayang Sumbi sangat marah. Kemudian si Tumang dilempar dengan teropong itu. Tiba-tiba si Tumang berubah menjadi pria tampan dan gagah. Kemudian Nyi Dayang Sumbi menikahi si Tumang. Si Tumang akan terlihat seperti anjing di hadapan orang lain. Kemudian Nyi Dayang Sumbi melahirkan anak yang namanya Sang Kuryang. Suatu hari Nyi Dayang Sumbi ingin memakan hati kijang muda. Tapi seharian berburu mereka tidak menemukannya. Kemudian mereka bertemu dengan babi gemuk. Si Tumang itu tahu itu adalah ibu dari Dayang Sumbi. Kemudian Sang Kuryang marah karena si Tumang tidak membunuh babi tersebut. Sang Kuryang pun membunuh si Tumang dan mengambil hatinya untuk disajikan ke ibunya. Kemudian ibunya memulai mencari si Tumang. Setelah diketahui si Tumang mati, ibunya sangat marah. Ibunya mengusir Sang Kuryang. Ibunya memukul kepala Sang Kuryang sampai berbekas. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi seseorang yang gagah dan sakti. Kemudian di hutan rimba dia mendengar seseorang yang meminta tolong. Ternyata ada satu perempuan yang dikejar oleh badak liar. Pada saat itu nama Sang Kuryang adalah Sangkalanana. Sangkalanana sangat takjub kepada wanita itu karena kecantikannya. Terima kasih Tuan. Siapakah Tuan sebenarnya? Aku adalah Sangkalanana. Nama saya Nyi Dayang Sumbi. Demikianlah mereka berkenalan. Kemudian mereka berjatuh cinta. Kemudian suatu hari Nyi Dayang Sumbi melihat luka di kepala Sang Kuryang.
Rasang Kalanana bercerita, Nyi Jayang Sumbi berkata, kau adalah Sangkuriang anakku, aku adalah ibumu. Aku tidak percaya, pasti ibuku sudah tua. Sedangkan kau sangat cantik. Nyi Jayang Sumbi adalah ciptaan dari Dewa Sangkuriang. Nyi Jayang Sumbi adalah titisan Dewi Kahyangan. Dia akan tetap cantik. Nyi Jayang Sumbi menolak menjadi istri Sangkuriang, tapi Sangkuriang memaksanya. Untuk membantalkan Sangkuriang, Nyi Jayang Sumbi mengajukan syarat yang sangat sulit. Sangkuriang, bendunglah Sungai Citarum menjadi danau. Buatlah perahu besar sehingga kita bisa mengarunginya. Semuanya dikerjakan dalam semalam dan harus selesai sebelum matahari terbit. Sangkuriang dengan kesaktiannya dan dibantu oleh makhluk halus bekerja sepanjang malam. Sungai Citarum telah dibendung, perahu pun hampir selesai. Nyi Jayang Sumbi berdoa kepada para dewa untuk menggagalkan usaha Sangkuriang. Dewa pun mengabulkan doanya. Fajar menyingsing lebih awal, sehingga ayam jantan pun berkokok. Sangkuriang terkejut dan kecewa. Ia pun marah, sehingga perahu yang hampir jadi itu ditendang sampai terbalik. Atas kuasa dewa, perahu itu membesar dan menjadi gunung berapi. Sangkuriang terpeleset dan jatuh ke kawahnya. Saat itu ia baru menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada ibunya. Tapi terlambat, tubuhnya masuk ke dalam kawah. Demikianlah asal Gunung Tangkuban Perahu.